Kali ini kita akan membahas tryout pertama UTBK Ekonomi, teman-teman. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Silahkan teman-teman baca soalnya, videonya boleh di-pause. Oke, bila sudah. Nomor 1 ini membicarakan mengenai salah satu elastisitas, yaitu elastisitas pendapatan. Secara konsep, elastisitas pendapatan sendiri merupakan atau suatu koefisien untuk mengukur seberapa besar perubahan kuantitas barang yang diminta bila terdapat perubahan pendapatan dari seorang individu. Jadi kalau misalkan penghasilan Mr. X itu naik sekian persen, berapa sih jumlah kuantitas barang yang diminta, apakah dia naik, apakah turun. Nah, tujuan dari kita menghitung elastisitas pendapatan ini untuk mengetahui apakah jenis barang tersebut nanti akan tergolong sebagai barang normal, atau sebagai barang inferior, atau sebagai barang yang luxury, nanti kita bisa telah lebih lanjut. Oke teman-teman, jadi di sini kita mendapatkan data-data sebagai berikut. Kita tahu Y1 teman-teman, pendapatan pertama yaitu 2,4 juta. Betul ya? Kita mendapatkan data Y1 2,4, dan kemudian kita dapat data pendapatan kedua Y2 yaitu 2,8. Nah, di sini berarti terdapat kenaikan pendapatan sebesar 400.000 atau delta Y-nya adalah 400.000. Nah, dan di sini ternyata ada penurunan kuantitas barang yang diminta dari awalnya 20 menjadi 19. Wah, kalau ini udah jelas ya. Jadi pada saat income-nya kecil dia konsumsi 20, tapi pada saat income-nya naik jadi 2,8 juta, dia konsumsi malah turun menjadi 19. Ini udah jelas barangnya adalah barang inferior. Kok bisa? Karena barang inferior sendiri adalah barang yang tingkat konsumsinya akan semakin berkurang apabila terdapat kenaikan pendapatan. Istilahnya dalam bahasa gampangnya, kalau kita makin kaya, kita akan makin meninggalkan barang tersebut. Nah, itu namanya barang inferior. Apapun ya, setiap orang mungkin punya barang inferiornya masing-masing. Ketika dia makin kaya, dia akan meninggalkan barang tersebut. Tapi kalau penghasilannya makin berkurang, dia cenderung akan menambah konsumsi barang inferior tersebut. Nah, ini di sini harus diperhatikan. Jadi kita tahu rumusnya sendiri kan delta Y per delta Q. Maaf. Salah. Mengukur perubahan kuantitas yang dipicu oleh perubahan income dikali Y1 per Y1 dibagi Q1. Nah, di sini teman-teman, ini rumus yang harus kalian pahami. Atau bisa juga pakai delta Q pakai percentage. Delta Q persen dibagi delta Y persen. Nah, jadi ada dua alternatif rumus. Tapi kita harus pahami dulu, coba saya besarkan dulu ya. Kita harus pahami rumus ini nanti akan menghasilkan angka koefisien. Kalau koefisien elastisitas pendapatannya di antara lebih dari 0, ini termasuk barang normal. Ya. Kalau lebih dari 0 barang normal. Nah, tapi lebih dari 0 kan ada banyak. Bisa 0 sampai 1 dan bisa juga lebih dari 1. Ya. Kalau ingat ya, lebih besar dari 0 ini barang normal. Artinya semakin tinggi pendapatanmu, kamu akan mengkonsumsi lebih banyak barang tersebut. Tapi kan 0 kan juga ada, lebih dari 0 kan ada banyak. Bisa jadi dia 0,2, 0,5, 0,7, atau bisa juga di atas 1, misalkan 1,2, 1,5. Nah, kalau ternyata koefisien elastisitas pendapatannya 0, di antara 0 sampai 1, artinya dalam bentuk koma, misalkan 0,3, 0,5, itu artinya barang tersebut adalah
barang normal yang tergolong dalam necessary good atau barang kebutuhan pokok. Bisa seperti itu. Tapi kalau koefisien elastisitasnya lebih dari 1, barang tersebut adalah barang normal yang tergolong kategori luxury atau mewah atau superior. Nah, kalau hasilnya kurang dari 0, artinya apa teman-teman? Negatif ya. Kalau koefisiennya negatif, berarti barang tersebut tergolong barang inferior. Ya, inferior tadi apa? Artinya barang yang akan cenderung ditinggalkan atau konsumsinya dikurangi apabila terjadi kenaikan pendapatan. Gitu. Nah, sama seperti pada soal tadi, di sini kan ada kenaikan pendapatan dan konsumsi barang yang turun, jadi tergolong barang inferior, teman-teman. Oke. Oke, baik. Berikutnya kita akan membahas soal nomor 2. Silakan teman-teman baca dulu soalnya. Videonya boleh di-pause. Baik, jika sudah, soal nomor 2 ini menanyakan mengenai apa yang ada di sumbu vertikal dan horizontal dari kurva total utility. Kurva total utility di sini ada di hukum kosen 1, teman-teman. Law of diminishing marginal utility. Mari kita gambarkan kurvanya bersama-sama. Kita gambar sketch secara umum. Kalau teman-teman ingin dapatkan gambaran yang lebih bagus, mungkin bisa dicek di Google Image ya. Seperti ini. Jadi bentuk kurva TU itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Bentuknya parabola, naik, dan kemudian terlihat turun, parabolik. Ada titik puncaknya dihubungkan dengan sumbu X, kemudian di sini ada kurva marginal utility. Oke, ini TU, ini MU, ini titik origin. Nah, sekarang apa yang ada di sumbu X dan sumbu Y, sumbu vertikal dan horizontal? Di sumbu vertikalnya, adalah utility atau utilitas. Utilitas. Artinya apa? Kalau semakin tinggi sebuah TU, kurva TU semakin tinggi, naik ke atas, berarti menghasilkan kepuasan yang semakin tinggi bagi konsumen. Nah, sedangkan di sumbu horizontalnya, sumbu X-nya, adalah kuantitas barang yang dikonsumsi. Jadi semakin kanan, semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi. Dari kurva ini kalian bisa lihat, tidak selamanya ketika menambah konsumsi terhadap satu jenis barang itu akan menghasilkan kepuasan yang semakin meningkat. Pada titik tertentu, kepuasan akan mencapai titik puncak dan malah cenderung akan turun apabila ditambah. Itulah hukum kosen pertama. Nah, teman-teman, kembali ke soal ini berarti jawabannya adalah vertikalnya utilitas atau kepuasan dan sumbu horizontalnya adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Jangan sampai kebalik ya. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan nomor 3. Silakan dibaca dulu soalnya, teman-teman. Nomor 3 ini berbicara mengenai aspek biaya produksi, teman-teman. Nah, di soal kita mendapatkan beberapa informasi penting, yaitu kita mendapatkan fungsi permintaan yang dinotasikan dengan Q sama dengan. Selain itu kita juga dapat fungsi dari marginal cost, MC, dan kita juga dapat clue bahwasanya diminta untuk mengetahui berapa jumlah barang yang semestinya dihasilkan kalau ingin mencapai laba maksimum. Nah, ini clue-nya laba maksimum. Ingat semuanya, laba maksimum hanya dapat diraih apabila terjadi perpotongan antara MR dengan MC. Atau kalau dalam persamaan matematikanya, MR sama dengan MC. Nah, di sini kita hanya mendapatkan fungsi dari marginal cost. Bagaimana dengan fungsi marginal revenue-nya? Berarti kita harus mencari dulu. Nah, untuk mencari MR kita bisa mendapatkannya dengan menurunkan kurva TR. Nah, TR sendiri kan perkalian dari P dikali Q. Nah, kita coba yuk untuk mencari laba maksimumnya.
Yang diketahui di soal pertama adalah notasi Q sama dengan 100 dikurangi P. Apabila kita convert fungsinya menjadi P sama dengan, berarti kurang lebih akan jadi seperti ini. Tinggal pindah ruas saja, 100 dikurangi Q, betul ya. Nah, kita sudah mendapatkan fungsi notasi P sama dengan. Nah, untuk mengetahui TR, teman-teman, ingat tadi TR adalah P kali Q. Berarti notasi yang ini kita kalikan dengan Q. Berarti kurang lebih akan menjadi 100 minus Q dikali Q. Berarti TR-nya akan menjadi 100 Q kurangi Q kuadrat. Oke, kita sudah mendapatkan fungsi TR. Untuk mendapatkan MR, yaitu dengan cara menurunkan fungsi TR, derivasi. Nah, di diferensial, oke, 100 Q minus Q kuadrat akan jadi 100, Q-nya hilang, 2 Q, oke, 100 minus 2 Q. Nah, ini adalah MR-nya. Atau ini TR aksen. TR aksen sama dengan 100 minus 2 Q. Nah, kemudian kita juga mendapatkan tadi apa di soal? Kita mendapatkan data MC, yaitu Q ditambah 10. Nah, ini sudah cukup lengkap informasinya, teman-teman. Kita sudah mendapatkan MR yang ini. Kita sudah mendapatkan MC yang ini. Oke, berarti kita tinggal menyamadankan MR sama dengan MC. Mari kita coba. 100 minus 2Q sama dengan Q plus 10. Ini cukup pindah ruas. Kita pindah ruas aja kanan biar gampang ya. 3Q sama dengan 90. Berarti ini 90. Berarti Q sama dengan 30. Nah, kita mendapatkan outputnya sebanyak 30. Artinya apa, teman-teman? Artinya di sini untuk menghasilkan laba maksimum ataupun rugi minimum, jumlah output yang harus diproduksi yaitu sebanyak 30. Apabila perusahaan memproduksi lebih dari 30, maka labanya akan turun. Apabila perusahaan memproduksi kurang dari 30, maka labanya belum maksimal, sehingga berbentuk kurva parabola. 30 ini adalah kuantitas ideal yang akan memberikan laba maksimum. Berikutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan nomor 7. Di nomor 7 ini kita berbicara mengenai kondisi perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, satu prinsip yang harus kita pahami dalam mengatakan apakah perusahaan tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang bukanlah dari lama atau bukanlah berdasarkan pada waktu berapa lama perusahaan tersebut sudah berdiri. Mau dia baru berdiri 1 tahun, 2 tahun, ataupun 10 tahun, itu tidak berarti bahwasanya perusahaan tersebut berada dalam jangka panjang. Penentuan jangka pendek dan jangka panjang ditentukan berdasarkan struktur biaya yang ada dalam perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut masih memiliki struktur biaya tetap atau fixed cost, berarti perusahaan tersebut masih dikatakan berada dalam jangka pendek. Sekalipun perusahaan tersebut sudah bertahan selama 5 tahun misalkan, tetap saja dia dikatakan dalam jangka pendek karena dia masih memiliki komponen fixed cost. Sebaliknya, apabila suatu perusahaan seluruh struktur biayanya merupakan biaya variabel, maka perusahaan tersebut dikatakan sudah berada dalam jangka panjang. Artinya sudah tidak lagi memiliki komponen fixed cost. Walaupun dia baru berdiri selama 3 bulan ataupun 4 bulan, perusahaan tersebut dikatakan sudah berada dalam jangka panjang, teman-teman. Nah, konsep yang harus dipahami adalah fixed cost itu biasanya
merupakan komponen biaya yang bersifat tidak habis pakai, misalkan seperti peralatan, mesin, kendaraan, gedung, dan lain sebagainya. Nah, kalau variable cost biasanya dikonotasikan dengan biaya bahan baku atau perlengkapan, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling relevan untuk pertanyaan nomor 7 adalah yang E, teman-teman. Karena apabila perusahaan masih memiliki komponen total fixed cost, ya, artinya dia masih berada dalam jangka pendek. Dan itu adalah yang paling sesuai dengan pilihan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 8. Pembahasan nomor 8 ini membicarakan mengenai struktur pasar persaingan sempurna. Nah, untuk menjawab soal nomor 8, kita perlu pahami dulu bentuk dari kurva di pasar persaingan sempurna seperti apa. Kurang lebih kurvanya akan seperti ini, teman-teman. Untuk gambar yang lebih valid, kalian bisa lihat di Google Image. Ini kita hanya melakukan sketch untuk mempermudah. Sorry. Ini adalah marginal cost. Ini kurva marginal cost. Dalam struktur pasar, ini titik origin. Sumbu X-nya adalah jumlah kuantitas barang yang diproduksi. Dan sumbu Y-nya adalah biaya. Ataupun juga bisa harga. Dalam satuan rupiah ataupun satuan mata uang lainnya. Nah, yang unik dalam pasar persaingan sempurna yang tidak dimiliki pasar persaingan tidak sempurna, seperti monopolistik, oligopoli, dan monopoli, di pasar persaingan sempurna ini terdapat sebuah garis yang sejatinya terlihat seperti satu garis, tapi sebenarnya dia adalah himpitan dari 4 buah komponen garis. Apa saja? Yaitu ini, garis MR, ini sebenarnya datar ya teman-teman. MR sama dengan AR 2, yang ketiga adalah ini juga merupakan kurva demand, yang terakhir ini juga merupakan harga. Jadi ada 4 buah komponen yang saling berhimpit, sehingga hanya perlu digambar satu kali, tapi sejatinya itu adalah gabungan dari 4 buah garis, yaitu MR, AR, demand, dan price. Apabila di pasar persaingan tidak sempurna, MR dengan AR akan berpisah, teman-teman. Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Nah, dalam kondisi laba maksimum, seperti yang ada di soal, laba maksimum terjadi apabila kita mendapatkan potongan antara MR dengan MC. Di mana? Yaitu di sini. Kita tarik garis putus-putus ke bawah. Nah, kita mendapatkan titik ini. Kita sebut saja ini key star. Anggaplah 100 unit gitu misalkan. Berarti output yang menghasilkan laba maksimum itu sebanyak 100 unit. Tapi kita tidak membicarakan ke situnya, kita lebih fokus kepada MRMC-nya saja. Nah, pada titik perpotongan antara MR dengan MC, sejatinya yang berpotongan tidak hanya MR dengan MC, melainkan juga AR dengan MC, melainkan juga D dengan MC, dan P dengan MC. Artinya di sini ada banyak komponen yang saling berpotongan dan berada pada titik yang sama. Itu pada titik ini. Oke, bisa dipahami ya. Artinya di sini tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Semuanya sama. Pada titik perpotongan yang saya lingkari itu, MR sama dengan MC, AR juga sama dengan MC, P juga sama dengan MC. Nah, apabila kita kaitkan dengan pernyataan yang ada di soal nomor 8, terlihat jelas bahwa saya nomor 1 dan nomor 3 itu pernyataan yang salah. Yang benar adalah pernyataan nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 benar sama dengan ya, karena ada kata-kata sama dengannya. Yang 1 dan 3 salah karena ada lebih besar. Dan yang nomor 4 itu betul karena menurut konsep elastisitas, bentuk kurva yang horizontal seperti itu
bentuk kurva demand yang horizontal. Ini kan demand juga ya. Ini kan juga merupakan garis demand, kurva demand. Nah, bentuk yang horizontal seperti itu merupakan bentuk kurva demand yang bersifat elastis sempurna, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4. Terima kasih.